Kamu mungkin sudah memelihara koi bertahun-tahun, tapi ternyata masih sering bikin dua kesalahan fatal ini. Kalau kamu sayang sama ikan koi kamu, pastikan jangan sampai lakukan dua kesalahan umum ini. Untuk itu, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan dua kesalahan asyik yang sering kita lakukan, khususnya untuk para penghobi pemula, yang akan berakibat fatal pada ikan koi kesayangan kita. Jadi dua kesalahan ini, yang nomor dua ini yang banyak sekali teman-teman para penghobi pemula sering lakukan tanpa disadari akan berakibat fatal pada ikan koinya. Untuk itu jangan skip video ini, tonton sampai habis supaya teman-teman paham ya. Sebelum menuju ke pembahasan, untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, bisa subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke media sosial lainnya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan apabila ada pertanyaan seputar ikan koi, bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab atau saya akan diskusikan. Kalau sudah siap, yuk like video ini. Kita akan kasih tahu kepada kalian dua kesalahan yang sering asik dilakukan oleh para penghobi pemula ya teman-teman. Simak videonya. Jadi dua kesalahan dalam memelihara ikan koi ini yang sering kita asik lakukan, tapi tanpa kita sadari akan berakibat fatal pada ikan koi kesayangan kita. Kesalahan yang pertama yaitu overfeeding. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu overfeeding, jadi overfeeding adalah memberikan pakan ikan koi kepada ikan koi kesayangan kalian secara banyak dan tidak tertakar. Jadi seperti terlalu banyak, itu namanya over. Kita tahu ya, setiap yang berlebihan itu tidak baik untuk ikan koi kita. Terlalu banyak kasih makan dan juga yang lainnya. Jadi kesalahan yang pertama ini sering sekali banyak dilakukan oleh para penghobi pemula. Karena apa? Karena baru suka ya teman-teman, baru suka pelihara koi, terus memberikan pakan kepada ikan koi kesayangannya itu seperti menyenangkan. Jadi tidak teratur cara pemberian makannya, sehingga mengakibatkan overfeeding. Overfeeding ini sangat berakibat fatal ya, bisa menyebabkan ikan koi nanti kalian sakit, dan juga nanti ikan koinya banyak yang bermasalah, dan juga airnya juga nanti akan bermasalah. Memberi makan berlebih atau overfeeding merupakan salah satu penyebab kematian ikan yang paling banyak sering terjadi. Dan pada level amoniak yang tinggi akan menyebabkan keracunan pada ikan sehingga menyebabkan kematian. Ikan koi adalah ikan yang dalam sistem pencernaannya tidak memiliki lambung untuk menyimpan makanan seperti halnya manusia. Setiap pakan yang dimakan dengan cepat akan dicerna dan dikeluarkan menjadi kotoran. Untuk itu kita banyak melihat ya, kalau kita setelah memberi makan pada ikan koi, belum lama itu nanti ikan akan mengeluarkan fesesnya. Jadi kalau ikan memakan pakan lalu langsung cepat dicerna dan juga akan menjadi kotoran. Jadi itu perputarannya itu sangat cepat ya, hampir tidak memiliki usus ya pencernaan ikan koi itu. Jadi stop overfeeding ya teman-teman. Ketika air kolam koi kita sudah mengandung zat amoniak yang terlalu tinggi, pH air pun akan berubah menjadi rendah. Memberi makan yang berlebih malah akan memperburuk keadaan. Jadi yang perlu digarisbawahi ini yaitu kalau kita memberi makan, bukannya ikan koi itu tambah gemuk dan tambah besar ya, kecuali ini tidak berlaku ya bagi para penghobi yang sudah lama dalam memelihara koi, yang sudah tahu kapasitas filternya dan juga pakem-pakemnya tuh. Kalau kita kasih makan terlalu banyak nanti apa yang akan terjadi. Kalau untuk para penghobi pemula, saran saya tidak usah overfeeding ya, karena baru pertama kali suka, nanti akan banyak ikan koi yang bermasalah tentunya.
Jadi saran saya yaitu berikan makan ikan koinya itu tidak usah overfeeding ya. Karena untuk para penghobi pemula, khususnya yang baru suka itu, belum paham apa itu filtrasi, belum paham ikan koi kapan makannya atau waktunya itu. Jadi untuk itu para penghobi pemula tidak boleh ya mengikuti seperti penghobi-penghobi yang sudah lama. Ikutan langsung kasih makan sampai 7 kali, padahal baru suka hobi koi. Jadi beda itu cara jam terbangnya itu ya. Nanti seiring berjalannya waktu akan paham juga tentunya. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ya kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua ini yang asik sekali. Nah, biasanya para penghobi pemula banget nih, yang baru suka koi ataupun yang sudah lama juga bisa berlaku nih. Kesalahannya yaitu yang kedua itu overpopulasi. Nah, overpopulasi ini biasanya itu para penghobi pemula atau penghobi yang baru terjun di dunia perkoian itu suka sekali membeli ikan koi 1 minggu sekali atau 1 minggu 3 kali pergi ke pasar ikan koi, membeli ikan koi, entah itu ikan koinya sakit atau tidak, yang penting beli dan juga masukkan ke dalam kolam. Tapi kolamnya itu kecil ya teman-teman. Banyak penghobi itu yang tidak memikirkan kapasitas kolamnya. Kolamnya kecil tapi ikannya banyak. Nah, ini kan termasuknya overpopulasi. Kalau mau beli ikan koi yang banyak, maka siapkan juga kolam yang besar supaya kapasitas populasi pada kolam tersebut juga memadai ya. Jangan kolamnya kecil tapi belinya banyak ikannya ya. Itu salah kaprah nih. Siapa yang masih beli seperti ini ya, masih overpopulasi, silahkan komen di bawah ya. Stop ya overpopulasi. Pokoknya ini tidak baik untuk koi kesayangan kalian ya. Kita harus menyadari bahwa populasi ikan koi pada kolam kita sudah melebihi batas maksimal. Kalau dirasa ikan koinya itu tidak ada ruang untuk bergerak, maka stop ya, stop beli ikan pokoknya. Jangan sampai overpopulasi teman-teman, itu tidak baik untuk koi kesayangan kalian. Sistem filtrasi kolam koi kita akan bekerja lebih berat lagi, karena otomatis kotoran ikan juga akan menjadi lebih banyak menumpuk dan berada di dalam kolam koi kita. Ya, perlu diketahui, semakin banyak ikan koi pada kolam kalian, maka kita harus memberikan makan yang memadai. Tentunya setelah kita kasih makan, pasti ikan akan mengeluarkan kotoran. Untuk itu, sistem filtrasinya juga harus kuat. Ini akan bekerja lebih berat lagi ya teman-teman, untuk mengurai amoniak yang terlalu banyak itu. Jadi, pikirkan juga sistem filtrasi kalian ya. Jangan kolamnya gede, ikannya banyak, kasih makannya overfeeding, tapi sistem filtrasinya cuma 5%, 10%, itu tidak akan maksimal. Malah nanti akan menjadikan bom amoniak pada kolam koi kalian. Itu tidak boleh ya teman-teman. Harus pikirkan juga sistem filtrasinya ya. Kolam saya ini sudah saya bongkar sistem filtrasinya ya. Teman-teman yang mau tahu sistem filtrasi kolam saya ini bisa cek video saya yang ini. Dan apabila teman-teman masih bingung cara menata media filter yang benar supaya airnya jernih ya, air kolam kalian jernih, saya sudah buatkan videonya. Silahkan cek video saya yang ini. Atau nanti di akhir video saya akan cantumkan link videonya di deskripsi. Silahkan nanti disimak ya teman-teman. Ketika kotoran ikan yang terlalu banyak tidak bisa dinetralkan oleh sistem filtrasi kolam koi kita, maka kotoran inilah yang akan menjadikan kolam koi kita keruh, pH air menjadi rendah, berbusa, dan mengandung zat amoniak yang tinggi ya. Jadi overpopulasi ini sangat-sangat berakibat fatal ya. Kolam koinya berbusa. Saya juga sudah buatkan video saya yang ini ya. Bisa cek tuh. Saya sudah buatkan kenapa kolam koinya berbusa. Bisa ikuti langkah-langkahnya. Jadi untuk para penghobi pemula atau penghobi yang sering overpopulasi, nanti akan banyak sekali masalah-masalah pada kolamnya ya.
ikan koi kita juga tidak akan memiliki ruang yang cukup untuk berenang, sehingga pertumbuhan ikan koi pun akan terhambat. Teman-teman pasti mengamati kan, kenapa ya ikan saya kok nggak bisa gede? Segitu saja, dari beli cuma segitu. Sampai sekarang 5 bulan kemudian tidak bertambah size-nya. Karena apa ya? Karena itulah overpopulasi ya. Ikan koinya itu berenangnya itu tidak ada ruang. Sedangkan kalau kita mau mengejar pertumbuhan ikan koi, maka kita harus lihat dulu ya kolamnya sebesar apa, terus kita isi ikan koinya supaya ruang berenangnya itu banyak. Jangan berdesakan, nanti jangan harap ikan koi kalian akan bertumbuh size-nya sampai besar ya. Jangan berharap sampai ke situ. Kandungan oksigen terlarut pun terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhan ikan koi kita di dalam kolam karena terlalu overpopulasi. Mau kolam kalian aeratornya dikasih 3 mesin, 4 mesin, kalau kolam koi kalian over sekali, misal nih kolam saya segini ya, nanti dikasih ikannya itu 200 ekor. Sistem filtrasinya seperti apapun, aeratornya sebanyak apapun, kemungkinan ikan koi itu tidak akan pertumbuhannya maksimal dan akan banyak menjadi masalah pada kolam koi kalian. Jadi kalau mau diisi banyak, maka siapkan lagi kolam yang lebih besar ya teman-teman. Seperti itu. Nah itulah teman-teman, 2 kesalahan yang asyik sekali kita lakukan tapi tidak disadari oleh para penghobi pemula dan tidak disadari akan nanti terjadi masalah pada ikan koi kesayangan kita. Untuk itu, siapa yang masih melakukan 2 kesalahan ini, silahkan dirubah ya. Tidak boleh ya. Yang pertama itu, saya ulangi lagi, yang pertama itu overfeeding, memberikan terlalu banyak makanan pada ikan koinya. Yang kedua itu overpopulasi, terlalu banyak memberikan ikan pada kolam koi kalian tanpa melihat kapasitas kolamnya tersebut ya. Untuk itu silakan rubah pola dalam memelihara ikan koi kalian. Terima kasih yang sudah simak video ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.